Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melena Sari, kelas 29C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari Dr. Sudarto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu kelistrikan dan kemagnetan. Yang pertama yaitu materi tentang kelistrikan. Pengertian kelistrikan. Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Awal mula terjadinya listrik. Setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil, yang disebut molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, bagian kecil ini disebut atom. Tiap-tiap atom mempunyai satu inti proton. Proton mempunyai listrik yang bermuatan positif dan dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Proton ini dikelilingi oleh suatu benda, beberapa benda yang sangat kecil, dan benda ini disebut elektron. Satu elektron yang berada pada lapisan terluar atau orbit disebut elektron bebas. 2. Elektron bebas ini cenderung dan mudah sekali untuk berpindah ke atom lain yang berada di sekitarnya, di mana selanjutnya elektron ini turut berputar mengelilingi proton dari atom yang bersangkutan. 3. Akibat dari perpindahan elektron bebas itu, maka terjadi kekosongan di dalam atom yang ditinggalkan dan diisi oleh elektron-elektron bebas yang berasal dari atom lain. Apabila pergerakan dari elektron bebas ini teratur ke satu arah disebut aliran elektron, maka timbul aliran listrik atau muatan listrik. Jenis-jenis listrik. Berdasarkan ilmu fisika, listrik dibedakan menjadi dua jenis yaitu 1. Listrik statis dan listrik dinamis. Adapun listrik statis yaitu merupakan energi yang dikandung di dalam benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik benda tersebut dapat positif, bisa juga bermuatan negatif. Bila diperinci lebih jauh lagi, semua zat tersebut dibentuk dari sejumlah atom. Setiap atom memiliki inti atom yang terdiri dari elektron dan proton yang meliputinya. Proton bermuatan listrik positif, sementara elektron bermuatan listrik yang negatif. Listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan energi listrik yang dapat bergerak. Umumnya, listrik dinamis menggunakan media baterai yang dihubungkan dengan rangkaian elektroda tertentu, sehingga membuat benda tersebut dapat bergerak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang arus listrik. Arus listrik yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Ada dua jenis arus listrik berdasarkan arah aliran listriknya yaitu yang pertama yaitu arus listrik DC. Yang kedua, arus listrik AC. Aliran arus listrik. Ada dua teori tentang aliran arus listrik yaitu aliran arus listrik konvensional. Arah aliran arus konvensional merupakan aliran arus yang memakai prinsip muatan, di mana arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. 2. Aliran elektron. Pada dasarnya, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif, sehingga arah aliran elektronnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Nah, kemudian hambatan listrik bisa dirumuskan sebagai berikut. R, Fi keterangan,
F merupakan suatu tegangan, I merupakan suatu arus, satuan SI buat hambatannya yaitu ohm atau R. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua yaitu tentang kemagnetan. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih itu magnet? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. 4. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. 5. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Adapun jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada di dekat dengan magnet, maka akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh, bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas. 1. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. 2. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Macam-macam bentuk magnet. Magnet matang bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Magnet silinder menyerupai tabung panjang. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Magnet U atau magnet ladang berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai keping logam. Cara membuat magnet. 1. Dengan cara induksi atau influensi atau imbas. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang ditaruh pada statis, maka paku akan menempel pada magnet. Pada paku besar yang udah menempel di magnet, kalau didekatkan dengan paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil akan menempel pada paku besar. Hal ini disebabkan karena paku besar yang ada di dalam medan magnet terkena induksi, jadi bisa bersifat sebagai magnet. 2. Dengan cara menggosokkan benda-benda kecil, contohnya jarum atau paku. Kalau kamu dekatkan dengan sebatang besi atau sebatang baja, ternyata benda-benda kecil tersebut tidak bisa ditarik oleh batang besi atau baja tersebut. Hal ini menunjukkan kalau besi atau baja tidak bersifat sebagai sebuah magnet. Besi atau baja bisa dibuat magnet antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja satu arah secara berulang kali. Secara fisika, kalau benda yang bisa dibuat magnet yaitu benda atau material yang sudah punya sifat kemagnetan yang terdiri atas domain-domain atau magnet-magnet kecil yang juga disebut sebagai magnet elementer. Yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik. Pada kasus berikut ini menunjukkan kalau paku besar yang dililiti oleh sebuah kumparan sesudah dihubungkan dengan baterai dan dekatkan dengan paku-paku kecil, ternyata paku kecil akan
terjadi penempelan pada paku besar tersebut. Kalau baterai atau sumber arus listrik searah atau DC diganti dengan sumber arus listrik bolak-balik atau AC bertegangan rendah, maka paku besar tersebut tetap bersifat sebagai magnet. Tapi apabila kalau magnet sebuah dialiri arus listrik bolak-balik atau AC dengan tegangan normal, maka sifat kemagnetannya bisa hilang. Kalau arus listrik diputus, maka paku-paku kecil yang tertempel pada paku besar dalam hitungan detik dengan cepat akan berjatuhan atau lepas. Artinya, paku besar sudah hilang kemagnetannya. Cara menentukan kutub magnet. Apa caranya untuk menentukan kutub utara atau kutub selatan dari magnet buatan tersebut? Untuk menentukan arah kutub-kutub magnet, pakai aturan tangan kanan menggenggam jari-jari yang menggenggam menandakan arah dari arus listrik, sedangkan ibu jari menunjukkan ke arah kutub utara. Kalau arah arus listrik dibalik, maka arah kutub juga akan sebaliknya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.